Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beku dapa, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS pada hari ini. Dan untuk pertemuan kita pada hari ini, kita di bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Dan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas, ini pluralitas masyarakat Indonesia bagian kedua. Dan hari ini kita akan bahas di poin yang kedua, perbedaan budaya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang perbedaan budaya. Apakah yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan? Menurut Konjaraningrat menjelaskan bahwa kata budaya berasal dari Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Kultur adalah kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin coller, yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan, yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya, upaya, serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Nah, bagaimanakah cara melihat hasil-hasil budaya? Kalian perlu memahami wujud kebudayaan agar lebih mudah memahami berbagai hasil budaya manusia. Ada 3 wujud budaya menurut J.J. Honigman, yaitu A. gagasan, B. tindakan, dan C. karya. Nah, kita mulai di yang pertama, yaitu A. gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Di manakah letak ide atau gagasan? Nah, ide dan gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Yang B, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan ada tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang C, artefak. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan 2 wujud kebudayaan yang lain. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan manusia dan hewan. Hewan menggunakan naluri. Hewan cenderung bersifat statis atau tetap. Sedangkan manusia selalu berubah, dinamis, ya. Ada perubahan. Kalau manusia, kalau hewan hanya statis. Nah, sebagai contoh, kalian dapat membedakan rumah burung dan rumah manusia. Dimanapun burung pipit akan membuat sarang yang bentuknya sama, bandingkan dengan rumah manusia di berbagai daerah di Indonesia. Jadi kalau kita melihat rumah hewan atau burung, ya kalau kita lihat misalkan burung pipit, ya bentuknya sama.
Tapi kalau rumah yang dibuat oleh manusia itu berbeda-beda setiap daerah yang ada di Indonesia. Ya, kita masuk dalam 7 unsur kebudayaan menurut Konjaraningrat. Yang pertama A, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang B, yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Ada pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. C, sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. D, bahasa, lisan, dan tertulis. E, kesenian. Ada seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. F, sistem pengetahuan. Dan K, religi atau sistem kepercayaan. Nah, apa saja yang memengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Banyak hal yang memengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama, perbedaan lokasi. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Nah, perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Tentunya berbeda ya, tidak akan sama. Sekarang yang B, perbedaan agama atau keyakinan. Ya, kita tahu Indonesia ada 6 agama ya yang diakui oleh negara kita ya. Nah, di sini ada agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Nah, ini contoh ya, ini relief. Relief pada dinding-dinding candi Hindu Buddha biasanya juga mengandung berbagai ajaran untuk umatnya. Nah, kalian dapat menemukan berbagai candi, patung, dan relief peninggalan kerajaan masa Hindu Buddha di pusat kerajaan tersebut. Nah, pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Nah, selain kedua hal tersebut, perbedaan budaya juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Nah, kalian sudah memahami bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Karena Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Bentuk kebudayaannya juga beragam. Setiap daerah memiliki kebudayaan daerah yang khas. Keragaman budaya daerah dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, dan upacara adat. Oke, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita IPS pada hari ini. Dan kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.